Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Vina Afrilia Surbakti. Ibu adalah pengampu mata pelajaran PKN. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita akan masuk kepada topik yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi yang pertama kita ketahui itu yang sesuai Ibu bilang, Pancasila sebagai dasar negara itu sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara, dan bahasa asingnya adalah philosophic grounds like ideologi negara, state side. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, jadi Pancasila itu adalah sumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggara negara pelaksana MPR dengan kesepakatan MPR di tahun 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasti kalian tahu kan, yang sering kita ulang-ulang, yang sering kita dengarkan pada saat upacara bendera setiap hari Senin di sekolah kita. Kemungkinan itu sudah kita jalankan dari SD, SMP, hingga sekarang kalian sudah masuk ke tingkat sekolah menengah atas atau MA. Ya kan? Pada alinea keempat. Nah, jadi itu tertuang pada Memorandum DPR GR tanggal 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi udah tahu kan ini anak-anak Ibu bahwasanya Pancasila itu sangat-sangat penting, atau kalau bisa dibilang Pancasila itu adalah pondasi negara Indonesia. Baik, nah kita masuk lagi ke Pancasila sebagai dasar negara. Artinya apa ya Bu? Pancasila itu dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Sumber menurut ketetapan MPR yang di tahun 2000 nomor 3 merupakan sumber hukum dasar nasional. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya untuk negara Indonesia ini diatur atau berdasarkan oleh Pancasila. Jadi pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Nah, Ibu cerita sedikit nih. Jadi, untuk merumuskan Pancasila yang kita bahas ini untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka, itu ada 3 pahlawan kita yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama itu yang kita bahas ini adalah Muhammad Yamin, atau sering kita bilang Moh Yamin. Dia menuangkan 5 pikirannya yang seperti sudah Ibu bacakan tadi: perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan perikesejahteraan rakyat. Lalu setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD tercantum pula rumusan 5 asas negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lalu kebangsaan, persatuan Indonesia, lalu ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kemudian yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI.
Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara Indonesia. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi di awal, bahwasanya Pancasila ini ada 3 pahlawan kita yang merumuskan. Yaitu yang pertama tadi ada Mohyamin, kemudian yang kedua ini ada Mr. Supomo. Nah, dari pemikiran Mr. Supomo keluarlah 5 butir. Yaitu yang pertama persatuan, kemudian yang kedua kekeluargaan, lalu ketiga keseimbangan, lahir batin, lalu yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno secara lisan mengusulkan 5 asasnya, yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang keempat, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sudah lengkap kan 3 pokok pemikiran dari 3 pahlawan yang Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ada Mohyamin, kemudian yang kedua Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Lalu lanjut, kita akan membahas mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila sebagai dasar negara kita itu dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa, merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu Pancasila dijadikan ideologi negara. Lalu Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus tahun 1945. Lalu, untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka panitia persiapan kemerdekaan pun dibentuk atau telah menetapkan UUD merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga atau masyarakat, warga negara, penduduk Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kita merdeka di tanggal 17 Agustus. Tapi mendudukan apa itu konstitusi kita atau dasar negara kita itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus, yaitu tepatnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Lanjut, pembukaan dalam Undang-Undang 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan yang pertama, hubungannya dengan tertib hukum Indonesia. Maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Paham kan maksudnya di sini anak-anak Ibu? Jadi pembukaan itu lebih tinggi kedudukannya daripada batang tubuh. Yang dimaksudkan pembukaan yang seperti Ibu bilang tadi, yang sering kita baca pada saat upacara. Lanjut, poin kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Lalu, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD tersebut atau sumber hukum dasar. Lalu, yang keempat, pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Nah, lanjut. Kali ini kita akan membahas makna pembukaan UUD dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-kata yang mengandung arti dan makna sangat mendalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal, apa itu universal, Bu? Universal itu adalah karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari itu apa ya? Nah, jadi lestari itu karena mampu menampung dinamika masyarakat yang akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa
dan negara selama bangsa Indonesia setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, kita akan membahas penjabaran Pancasila dalam Batang UUD 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lambang sila pertama adalah bintang. Bintang itu dimaksudkan sebagai sebuah cahaya yang mengandung makna nur. Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya adalah cahaya. Bintang memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Kemudian sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Maksudnya di sini adalah kita harus saling bertoleransi. Lalu yang ketiga, saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang keempat, kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Baik, lanjut. Kita membahas Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Makna rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pun mengembangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi makna sila ini adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian saling mencintai sesama manusia, kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa, lalu tidak semena-mena terhadap orang lain, lalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, lalu berani membela kebenaran dan keadilan, lalu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu kita masuk ke Persatuan Indonesia. Lambang ketiga ini adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar kemana-mana. Namun tetap berasal dari pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku, bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ini adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, cinta tanah air. Lalu yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Lalu yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Lalu kita masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat ini adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Lalu, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu, yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang kelima adalah berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Lalu kita masuk ke sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima ini adalah padi dan kapas. Jadi padi dan kapas itu merupakan kebutuhan dasar sebagai manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila ini adalah yang pertama, bersikap adil terhadap sesama,
menghormati hak-hak orang lain. Lalu yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat, menghargai orang lain. Dan yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Lalu kita akan membahas batang tubuh UUD 1945. Pengertian batang tubuh Undang-Undang 1945 yaitu peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Nah, jadi isi batang tubuh itu yang pertama ada 16 bab. Lalu memiliki 37 pasal terbagi 5 bagian, antara lain bentuk dan kedaulatan negara itu ada di pasal 1, lalu lembaga tinggi negara pasal 2 dan 3, lalu lembaga tertinggi negara ada di pasal 4 sampai 15, 16, 18, lalu 19 sampai 22. Lalu unsur kesejahteraan negara itu terletak pada pasal 23, 29, 31 sampai 37. Lalu unsur-unsur pemerintahan negara itu terletak pada pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28, lalu 30. Kemudian ada 4 pasal aturan peralihan dan ada 2 ayat aturan tambahan. Nah, kita kali ini akan masuk untuk mempelajari sifat batang tubuh UUD 1945. Ternyata sifat batang tubuh ini memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama fleksibel, elastis, dan supel. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang dimaksudkannya adalah kan undang-undang ini terbentuk di zaman dahulu kan anak-anak, tetapi untuk berapa tahun ke depan pun itu akan tetap bisa kita gunakan karena memiliki sifat itu tadi, fleksibel, elastis, dan supel. Artinya dia mau bagaimanapun perkembangan zaman kita tetap bisa mengikuti. Lalu yang kedua, rigid, tidak kaku. Artinya batang tubuh UUD ini dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya. Kemudian luwes atau gemulai, maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Nah, kita masuk ke implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Nah, beberapa penerapan implementasi atau Polstarnas, Politeknik Strategi Nasional dalam berbagai bidang berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, contoh implementasi pada bidang hukum, kemudian bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum itu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Lalu, diimplementasi bagian bidang politik, strategi nasional di bidang ekonomi yang pertama, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Lalu yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Lalu mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan setiap daerah. Lalu implementasi politik strategi nasional di bidang politik yang pertama, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif atau tidak membeda-bedakan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Lalu membangun bangsa dan watak bangsa atau nation and character building menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Lalu implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas profesionalisme TNI atau Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Kemudian memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
Baik, sekian untuk materi pertama kita yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jika ada yang tidak paham, silakan catat saja ya. Nanti ketika kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, silakan tanyakan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.